Selamat pagi Pak Yuri dan juga teman-teman. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang Project 7. Ya, ini dia. Project 7. Referensi konsumen ya. Ketika kita mau membeli sesuatu, pastinya ada tren. Contohnya, sekarang yang paling ngetren tuh Labubu gitu ya. Terus juga banyak lah. Ya, yang paling ini Labubu gitu. Tiba-tiba kenapa itu jadi tren? Karena member Blackpink, Lisa, itu menggunakan boneka tersebut ketika mengikuti suatu acara gitu ya. Kenapa bisa ngetren? Ya karena Labubu itu mensponsori Lisa, disuruhlah pakai. Dan ketika pakai, oh orang suka, orang lihat lucu banget gitu bonekanya, dan orang beli. Nah inilah tren pasar tiba-tiba terus tiba-tiba ada Labubu KW, Labubu yang asli, ya gitu. Itulah tren pasar. Nah, relevansinya terhadap industri hospitality, tren pasar itu membantu perusahaan merespon kebutuhan konsumen secara proaktif. Jadi kebutuhan konsumen itu kan pasti berubah-ubah. Dari satu zaman ke satunya lagi pasti berbeda-beda. Setiap zaman memiliki kesulitannya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai sebuah industri atau sebagai sebuah perusahaan, kita harus memahami tren yang memungkinkan pengadaan produk itu bisa relevan dan sesuai juga dalam permintaan pasar. Oleh karena itu, kita harus mengerti pengaruh tren pasar terhadap pembelian. Nah, ini ada beberapa tren ya. Pertama, kesehatan. Tren kesehatan ini semakin lama semakin ditingkatkan ya. Mungkin karena juga generasi Z juga sangat menjunjung tinggi tentang kesehatan. Gula. Gula menjadi hal yang paling sensitif di dalam dunia F&B, terutama di dalam minuman. Bahkan ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang hancur hanya karena gula. Contohnya, es teh dulu sempat viral gitu ya, karena dikecam bahwa gulanya itu kebanyakan. Inilah tren-tren kesehatan yang ada. Ketika kita tidak mengikuti tren pasar, ya itu yang terjadi. Yang kedua, keberlanjutan. Ya, lebih dari kesehatan, keberlanjutan. Konsumen memilih perusahaan yang mendukung praktik ramah lingkungan. Tren ini juga baru-baru mulai muncul. Kenapa? Mulai banyak anak muda, terutama generasi Z, yang mengerti tentang keberlanjutan, ramah lingkungan, gitu. Terus lanjut ke tren produk lokal. Nah, ini kemarin trennya dimulai gitu ya, apalagi pas kampanye, ketika Wakil Presiden kita Gibran menggunakan sepatu brand lokal gitu ya. Jadi produk lokal ini selalu disuruh, bukan disuruh ya, tapi brand lokal itu menjadi suatu hal yang penting, mencerminkan budaya yang mendukung ekonomi komunitas setempat. Kita mendukung produk-produk lokal kita. Itulah tren-tren, beberapa tren yang ada. Nah, apa sih, bagaimana sih cara kita memiliki strategi untuk mengadaptasi, untuk menghadapi tren-tren yang ada? Pertama, kita harus pemantauan dan analisis pasar. Jadi survei, pelanggan dan data. Jadi yang kita lakukan adalah kita itu melakukan penyediaan jasa atau produk itu sesuai sama konsumen, bukan sesuai sama kita, tapi sesuai sama konsumen. Memahami perubahan preferensi konsumen dari tahun ke tahun, dari tren yang ada. Dan juga yang kedua ya kolaborasi dengan pemasok. Makanya kemitraan dengan pemasok ini juga menyediakan bahan yang sesuai dengan tren. Kenapa? Kemitraan itu juga pasti mengerti tentang tren-tren pasar. Mereka lah pertama yang paling terpengaruh dalam tren pasar itu sendiri. Selanjutnya adalah fleksibilitas dan dalam strategi pembelian. Jadi, strategi ini harus fleksibel. Kenapa? Ini mengikuti perubahan permintaan konsumen. Ini seperti membeli bahan bahan dalam skala kecil namun lebih sering untuk memastikan bahwa bahan-bahan itu memang akan kita gunakan dan bisa kita gunakan. Langsung ke studi kasus saya ambil di Hospitality and Sustainability, a case study oleh Kak Beliau Wijaya di 2023. Ceritanya begini, di sebuah hotel di Bali itu menghadapi tantangan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan yang semakin peduli terhadap keberlanjutan. Ini
Jika saya mengasumsi ini generasi Z ya, pelanggannya. Karena di Bali itu sendiri sangat mengikat bukan hanya untuk orang-orang tua, tetapi orang-orang pasangan-pasangan muda gitu ya, yang untuk berlibur ke sana dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih cara kita semakin lanjuti tentang tren keberlanjutan ini? Pertama, mereka beralih ke pemasok lokal, jadi makanan organik dan menggunakan produk dengan kemasan biodegradable. Kedua, memanfaatkan teknologi untuk memantau pola konsumsi bahkan secara real time dan meminimalkan limbah. Pertanyaan saya, apakah ini meningkatkan expense? Pasti, pasti. Banyak expense yang kita keluarkan ketika kita menjunjung tinggi tren keberlanjutan. Plastik saja ya, seperti ini. Plastik saya seperti ini sangat jauh lebih murah daripada kertas. Kan kalau keberlanjutan itu biasanya pipet, sedotan, itu biasa menggunakan kertas. Tapi sorry aja, kalau yang plastik itu masih jauh lebih murah. Itulah tantangan-tantangan ketika kita ingin beradaptasi dengan tren-tren yang ada. Hasilnya dari ketika perusahaan ini menggunakan solusi tersebut adalah kepuasan pelanggan itu meningkat sebesar 30%, penurunan limbah di dapur sebesar 25%, citra perusahaan sebagai pelopor keberlanjutan semakin kuat di pasar lokal dan internasional. Citra perusahaan itu bukan hanya penting untuk konsumen ya, kalau misalnya citra perusahaan hancur ya konsumen juga sebenarnya ya peduli nggak peduli, yang asalkan jasanya diberikan. Tapi di sini citra perusahaan itu penting untuk melakukan koneksi. Ya pasti, ketika perusahaan itu sudah melanjutkan atau sudah menerapkan tren, sudah menerapkan kebijakan keberlanjutan, pastinya koneksi mereka adalah dengan perusahaan yang menerapkan, implementasikan keberlanjutan. Berbeda ketika kita trennya tidak keberlanjutan tapi kerjasama dengan yang keberlanjutan, itu pasti akan clash gitu dalam pasar lokal dan internasional. Nah, apa sih kesimpulannya? Pertama, tren pasar memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di industri hospitality. Oh, pasti. Karena itu merupakan permintaan yang berubah-ubah. Itulah tren. Yang kedua, strategi pembelian yang adaptif dan berbasis data dapat meningkatkan relevansi, efisiensi, dan daya saing perusahaan. Ketiga, contoh kasus menunjukkan bahwa mengikuti tren seperti kesehatan, keberlanjutan, dan produk lokal itu bukan hanya memenuhi kebutuhan pelanggan, memperkuat posisi perusahaan di pasar, dan memenuhi eh, pernyataan, memenuhi opini, memenuhi keinginan dalam mengikuti tren-tren yang ada. Jadi inilah pentingnya untuk kita beradaptasi, memberikan atau menerapkan strategi dalam mengatasi tren yang berubah-ubah setiap waktunya. Ya, jadi begitu untuk presentasi saya ucapkan terima kasih.